Revan dan Hana kini berada di meja makan. Sarapan pagi bersama dengan kedua orang tua Hana, yaitu Rendra dan Cantika. Hana hanya terdiam dengan memakan sarapannya. Begitupun dengan Revan yang duduk di samping istrinya itu. Rendra dan Cantika menatap Revan dan Hana bergantian. Mereka ingin bertanya tentang suara teriakan yang mereka dengar tadi pagi. Tapi sepertinya saat ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Pak Rendra, ucap Revan terhenti kala Rendra menyelanya. Tidak perlu panggil Pak. Sekarang kamu menantu keluarga Disap. Jadi panggil ayah atau papa saja. Ucap Rendra dengan tersenyum pada pria yang berbeda 19 tahun darinya itu. Revan tersenyum kecil, lalu menatap istrinya yang juga menatap padanya. Hana kembali melahap sarapannya malu untuk melihat wajah suaminya itu. Setelah kejadian di kamar pagi tadi, Hana jadi sedikit malu untuk menatap wajah Revan. Nanti aku dan Hana akan pindah ke rumah Eyang, Pak, Mah, ucap Revan dengan tersenyum. Rendra dan Cantika terdiam mendengar penuturan menantu mereka itu. Rendra menghembuskan nafasnya lalu tersenyum pada Revan. Baiklah, jaga baik-baik putri saya ya Revan, ucap Rendra menatap Revan dengan tatapan sayu. Iya Pak, aku akan menjaga istriku dengan baik, ucap Revan membuat kedua orang tua Hana menghembuskan nafas lega dan tersenyum simpul pada Revan. Revan melirik ke arah istrinya yang duduk di sampingnya, yang hanya menatap keluar jendela mobil. Mereka dalam perjalanan ke kampus sana, setelah sarapan bersama tadi dan juga berpamitan pada kedua orang tua Hana. Nanti malam kita tidur di rumah Eyang, besok baru ke rumah kita, ucap Revan berusaha memecah keheningan antara dirinya dan istrinya itu. Hana menoleh dan menatap Revan yang begitu fokus pada jalan di depan, dengan sesekali melirik ke arahnya. Terserah Om aja, Hana nurut aja, biar gak nambah dosa lagi, ucap Hana lirih takut jika dosanya pada suaminya itu bertambah. Revan tersenyum kecil mendengar hal itu. Istrinya yang semalam selalu berusaha menahan emosi saat berbicara dengannya, ternyata juga memiliki sisi lain seperti sekarang. Hana, bisakah kamu memanggil saya dengan Mas, bukan Om? Ucap Revan melirik sekilas istrinya itu. Hana terdiam mendengar hal itu. Ia menoleh dan menatap wajah Revan. Hana menghembuskan nafasnya, lalu perlahan-lahan membuka mulutnya untuk berbicara. Revan menoleh ke arah Hana yang begitu kesulitan hanya untuk menyebutkan 3 huruf itu. Hana menepuk keningnya. Lidahnya terasa kaku untuk menyebut 3 huruf itu, padahal terdengar sangat mudah. Revan menghentikan mobilnya di tepi jalan, lalu menatap istrinya yang belum juga bisa menyebutkan 3 huruf yang ia pinta. Hana menghembuskan nafasnya. Ia berusaha untuk tenang agar bisa mengucapkan 3 huruf itu. Sudah cukup, Revan menyela Hana yang tak kunjung bisa menyebutkan 3 huruf yang begitu mudah. Revan mengusap wajahnya kasar. Ia bingung kenapa istrinya itu tidak bisa menyebutkan 3 huruf itu. Terus saja mengucapkan mama, seperti sedang memanggil mama mertuanya saja. Hana menatap wajah suaminya yang nampak gusar. Bahkan nafas suaminya itu terdengar tidak beraturan entah karena apa. Hana tidak tahu. Tidak perlu memanggil saya dengan sebutan Mas. Panggil senyaman kamu aja, ucap Revan pasrah. Ia kembali menjalankan mobilnya ke kampus sana. Terima kasih Om, ucap Hana lancar jaya tanpa kaku sedikit pun. Dan hal itu sukses membuat Revan mengerem mendadak mobilnya. Cit. Hana terkejut sehingga membuat kepalanya hampir terbentur pada dashboard. Ia menatap ke arah suaminya yang juga menatapnya. Kok direm Om? Om mau buat kepala Hana kebentur di dashboard ya? Tanya Hana dengan mulutnya yang mulai cerewet lagi. Tidak sengaja.
ucap Revan lalu kembali melajukan mobilnya. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang bersuara di antara suami istri itu. Revan menghentikan mobilnya di depan kampus sana, dan kemudian menatap istrinya. "Mau salim om," ucap Hana tersenyum kecil. Revan mengulurkan tangannya yang disambut oleh gadis itu. Hana segera keluar dari mobil setelah menyalim tangan suaminya. Ia segera berlari kecil memasuki bangunan itu sebelum ada yang melihatnya keluar dari mobil. Revan menatap punggung Hana yang perlahan-lahan menghilang dari pandangannya. Ia menghembuskan nafasnya, lalu segera menjalankan mobilnya pergi dari sana menuju perusahaannya. Semua mahasiswa dan mahasiswi berkumpul di kantin. Setelah hampir 2 jam berada di kelas masing-masing, 3 orang wanita duduk di kursi paling pojok di dalam kampus itu. Satu di antara mereka terus saja menghembuskan nafas lelah, membuat kedua sahabatnya menatap aneh padanya. "Kamu kenapa, Han? Ada masalah?" tanya sahabat Hana yang bernama Bella yang duduk di hadapan Hana. "Iya tuh, dari tadi kayak orang lagi banyak masalah aja," ucap teman Hana yang bernama Dea menimpali ucapan Bella. Hana menatap kedua sahabatnya itu dan lagi-lagi menghembuskan nafas lelah. "Gak apa-apa kok, cuma bosan aja," ucap Hana dengan menyandarkan punggungnya pada sandaran kursi yang ia duduki. Dea dan Bella saling menatap satu sama lain, lalu menatap Hana yang memejamkan matanya. "Kalau masih gak enak badan, kenapa malah maksain buat ke kampus?" ucap Dea yang diangguki oleh Bella. Dea dan Bella tidak mengetahui jika Hana telah menikah. Yang mereka tahu, kemarin Hana tidak enak badan sehingga membuat ia tidak bisa ke kampus. Dan saat kedua sahabatnya itu ingin menjenguknya, Hana beralasan jika ia tidak mau ditemui oleh siapapun. Dea dan Bella tidak menaruh curiga sedikit pun, karena Hana selalu bercerita kepada mereka setiap ada masalah. Bahkan soal kakaknya yang lari dari rumah karena menolak menikah dengan seorang om-om, rekan bisnis dari ayah Hana. Hana terdiam mendengar ucapan sahabatnya itu, tersirat kekhawatiran di sana. Dan Hana tahu jika kedua sahabatnya tidak ingin terjadi sesuatu padanya. "Gak apa-apa kok, beneran. Kamu gak ada sesuatu apa, biar kita gak bosan?" tanya Hana pada Bella, sahabatnya yang sedikit gesrek. Bella nampak berpikir, membuat dia menatap aneh padanya. "Aha, aku baru ingat sesuatu," ucap Bella girang, seperti ada sebuah lampu yang menyala di atas kepalanya. "Aku punya teka-teki. Aku dapat ini dari satu film yang aku nonton semalam. Judulnya aku lupa, tapi kalau kalian bisa jawab, semua pesanan ini aku yang bayar. Tapi kalau nggak bisa jawab, dia yang bayar," ucap Bella menunjuk Dea yang duduk di hadapannya dan Hana. "Hah? Kok aku?" tanyanya dengan menunjuk dirinya sendiri. "Gak apa-apa kali Dea, gitu aja pelit," ucap Bella dengan mengerucutkan bibirnya. Dea memutar bola matanya malas. "Iya deh, tapi kalau kita jawab dengan benar, kamu traktir kami selama sebulan," ucap Dea penuh percaya diri. "Oke, no problem," ucap Bella yang tidak kalah percaya dirinya. Hana menatap kedua sahabatnya bergantian. Sepertinya akan ada sesuatu yang terjadi nanti, hal yang mungkin akan membuat riuh satu kantin.